Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin sekalian yang saya hormati, semoga kita semua mendapat ridho Allah dalam pertemuan ini. Pertama-tama, mari kita sama-sama memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita semua masih diberikan salah satu kesempatan, kita masih diberikan keleluasaan waktu, yang salah satu nikmat yang kadang kita semua lupa akan mensyukuri nikmat yang setiap saat dari denyutan napas, hembusan napas, tarikan napas, yang mana dengan kita masih bisa menghembuskan, menarik dan mengeluarkan udara, oksigen, berarti salah satu tanda bahwa kita masih hidup di muka bumi ini. Dan juga salah satu karunia dari Allah, kita diberikan kesehatan sampai pada saat ini kita semua bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama membaca terjemah tafsir Al-Maraghi jilid pertama. Yang mudah-mudahan berkumpulnya kita, tempatnya, dan apapun yang menunjang terlaksananya kegiatan ini, semoga Allah mencatat sebagai bentuk amal soleh kita semua. Amin. Hadirin yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada halaman 102, dan sekarang kita lanjutkan di halaman 103. Mohon untuk yang belum minum silahkan diminum dulu, karena pada saat bersama-sama membaca kita akan fokus pada bahasan. Saya akan mulai halaman 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Artinya, Allah lah yang menurunkan hujan yang biasa untuk mengairi sawah dari langit dan dapat menghidupkan tumbuhan. Dengan demikian, pohon-pohon tersebut dapat membuahkan hasil yang dapat kita makan dan kita manfaatkan kegunaannya. Fala taj'alu lillahi andadan. Sekutu-sekutu pengertiannya ialah segala sesuatu yang ditaati manusia dan menjadi alamat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Kaum musyrik Arab mengatakan bahwa taat seperti ini dikategorikan sebagai
ibadah atau penyembahan. Hal ini karena mereka tidak mempunyai peraturan yang melarang penyembahan kepada selain Allah. Ahli kitab adalah kelompok yang menjadikan para padri dan pendeta sebagai sekutu-sekutu Allah yang didewa-dewakan. Istilah ini selalu mereka jauhi karena istilah pengambilan ini tidak mereka anggap sebagai ibadah. Akidah mereka juga menganggap para padri dan pendeta sebagai sekutu Allah, karenanya mereka pun tidak menggunakan istilah sekutu Allah. Kelompok ini menganggap para padri dan pendeta itu sebagai bukan Allah, tetapi mereka itu dijadikan sebagai perantara yang dimintai pertolongannya untuk menghubungkan kepada Allah. Syariat-syariat yang ditentukan untuk kepentingan kelompok ini penghalalan terhadap yang baik dan pengharaman terhadap yang munkar. Mereka namakan sebagai fikih yang bersumber dari ajaran Taurat. Padahal kita telah sepakat bahwa tidak ada yang menciptakan semua ini kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah semata. Wa antum ta'lamun. Kalian telah mengetahui bahwa hal tersebut adalah batil. Jika kalian ditanya, siapakah yang memberi rizki, baik yang dari bumi maupun dari langit, dan siapakah yang mengatur semuanya, tentu kalian akan menjawab, Allah lah yang mengatur dan menciptakan segalanya. Jika memang demikian, kenapa kalian berdoa tidak ditujukan kepada Allah dan kalian minta syafaat kepada selain Allah pula? Alasan apakah yang mendorong kalian mengatakan bahwa perantara-perantara tersebut bisa menyampaikan kalian di hadapan Allah? Bukankah mereka itu tidak bisa menciptakan madorot dan manfaat untuk kalian? Apa pula alasan kalian yang membolehkan mendekat diri kepada Allah dengan cara yang tidak diridhoinya? Ma ta'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Artinya, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu bisa dilihat di Quran surat Az-Zumar ayat ketiga. Demikianlah kata-kata mereka. Sekarang menuju Al-Baqarah ayat ke-23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, buatlah suatu surat saja yang semisal Al-Quran itu,
dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Pengertian secara umum, pada ulasan terdahulu Allah telah menuturkan bahwa umat manusia jika ditinjau dari klasifikasi Al-Quran terbagi menjadi 3 kelompok. 1. Orang-orang yang takwa yang menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. 2. Orang-orang yang membangkang, keras kepala dan tidak mau mendengar hujah Al-Quran dan dalil-dalilnya. Ketiga kelompok yakni kelompok kaum munafik. Kemudian di dalam ayat ini Allah minta kepada orang-orang yang meragukan kenabian Muhammad dan kemujizatan Al-Quran, jika mereka masih bersikap ragu-ragu, dipersilahkan dengan cara membantu menciptakan yang semisal dengan Al-Quran, walaupun hanya surat yang terpendek. Jika benar anggapan mereka bahwa Al-Quran itu datang dari Muhammad, maka tentu tidak sulit bagi mereka membuat yang semisal Al-Quran, karena mereka adalah ahli di bidang balaghah dan karena mereka adalah ahli di bidangnya. Ketika mereka hidup adalah merupakan masa yang sudah mencapai titik puncaknya. Nilai-nilai sastra adalah kebanggaan mereka nomor 1. Banyak di antara mereka yang sempat populer karena kepandaiannya di bidang ini. Sedangkan Nabi bukanlah seorang di antara mereka. Nabi pun tidak bisa menandingi mereka di bidang yang mereka kuasai. Dengan demikian, jika mereka tidak mampu membuat yang semisal Al-Quran, sekalipun dilakukan dengan cara gotong royong seluruh umat manusia, jin, dan semua makhluk, hendaknya mereka sadar akan ketidakmampuannya. Hendaklah mereka sadar bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang hanya diturunkan melalui wahyu dari sisi Allah, bukan hasil kreativitas Muhammad. Para masastra yang mereka buat tentunya tidak akan setara dengan para masastra yang digunakan Al-Quran, baik dari segi susunan kata maupun balaghahnya. Jika ternyata mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, itu merupakan hujah atas kebenaran risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alangkah benarnya pengakuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Siapa yang mengingkari atau ragu-ragu, termasuk orang-orang yang keras kepala dan takabur, dan berhak menerima hukuman setimpal bagi mereka. Para pembangkang yang meragukan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan batu dan berhala sebagai dewa yang didewakan, akan dijadikan sebagai kayu bakar. Memang
neraka ini telah disediakan untuk siapapun yang meragukan para rasul atau membuat bid'ah yang bukan agama. Penjelasan ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Penjelasannya, jika kalian meragukan Al-Quran dan menduga bahwa Al-Quran itu adalah buatan manusia, maka datanglah yang serupa dengan Al-Quran. Sebab bukankah kalian termasuk orang-orang yang paling mampu dibanding orang lain? Wad'u syuhada'akum min dunillah. Karenanya silahkan kalian panggil orang-orang yang kalian banggakan dalam persoalan ini, yaitu orang-orang yang menjadi pemimpin kalian yang terkemuka, agar supaya mereka hadir di hadapan kalian bisa menjadi saksi. Yang dimaksud dengan saksi di sini mungkin bisa berhala dan pengertian seluruh berhala yang kalian jadikan sebagai dewa, yang kelak akan menjadi saksi terhadap kebenaran kalian. Berhala-berhala tersebut kalian jadikan sebagai pegangan, dan kalian telah menjauhi Allah yang merupakan tumpuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat yang serupa juga banyak diturunkan di Mekah. Pertama adalah ayat yang tersebut di dalam surat Al-Isra yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ini ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat ke-88. Kemudian ayat tersebut di dalam surat Hud, kemudian ayat yang lain tersebut di dalam surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaqulu naftaroh qul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftaroyati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian maka datanglah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu anggap memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Hadirin yang saya hormati, yang sama-sama mengharap ridho Allah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah membaca bersama-sama sampai halaman 106, dan pada kesempatan berikutnya insya Allah kita menuju halaman 107, dan tidak akan bosan saya sampaikan. Semoga
bentuk ikhtiar kita untuk meraih kasih sayang Allah, yang salah satunya ingin menambah pengetahuan atau ilmu tentang agama melalui terjemah tafsir Al-Marawi jilid pertama ini. Kita semua mendapat ridho Allah dan Allah menyiapkan balasan untuk kita semua, karena mudah-mudahan berkumpulnya, bersilaturahimnya kita dijadikan bentuk amal soleh untuk berikhtiar meraih kasih sayang Allah. Hadirin yang saya hormati, mohon maaf dari banyak kekurangan dan kesalahan saya, dari mulai cara membaca dan mungkin kurang begitu jelas. Semoga hadirin sekalian yang saya hormati dengan mudahnya memaafkan atas kekurangan dan kesalahan dari diri saya. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.